Pemeriksaan penunjang kasus dugaan persetubuhan. Apa itu dugaan persetubuhan? Merupakan salah satu dari klasifikasi kejahatan seksual. Apa itu pemeriksaan penunjang? Merupakan pemeriksaan tambahan selain pemeriksaan fisik untuk mendiagnosa suatu penyakit. Kejahatan seksual merupakan tindakan pidana kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual bagi pelakunya dengan pemaksaan atau ancaman terhadap korban. Kejahatan seksual terdiri dari perbuatan cabul dan persetubuhan melawan hukum. Sebagai alat bukti dalam kasus persetubuhan, salah satu pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan adalah ditemukannya sperma atau cairan mani yang langkah pemeriksaannya akan kita bahas dalam video kali ini. Emang apa aja sih yang termasuk ke dalam tanda pasti persetubuhan? Tanda pasti persetubuhan terdiri dari hasil tes kehamilan yang positif, ditemukannya sperma atau cairan mani, serta ditemukannya tanda penyakit menular seksual. Di RS Polri, pada kasus dugaan persetubuhan dilakukan 2 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan sel sperma dan pemeriksaan cairan mani. Pemeriksaan sel sperma sendiri dibagi menjadi 2 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan menggunakan eosin dan malacidrin. Untuk pemeriksaan cairan mani menggunakan teknik Florence. Persiapan. Hal pertama yang kita lakukan adalah persiapan diri, alat, dan sampel. Persiapan diri terdiri dari mencuci tangan kemudian menggunakan handscoon. Untuk persiapan alat yang digunakan adalah sampel swab vagina, reagen eosin, reagen malacidrin, reagen Lugol, cover glass, object glass, alat transport swab, aquades, pipet, dan pemantik api. Pastikan sampel yang dikirimkan sesuai dengan yang akan kita analisa. Sesuaikan identitas, nomor registrasi, tanggal pemeriksaan, dan dikirimnya sampel. Langkah-langkah pemeriksaan Lugol. Yang pertama, swab sampel pada setengah penampang objek gelas dalam satu arah usapan. Kedua, tunggu hingga sampel setengah kering sekitar 3-5 menit. Ketiga, tutup dengan cover glass dalam 1 kali hentakan. Keempat, teteskan reagen Lugol dengan pipet pada salah satu sisi cover glass dengan tangan yang terfiksasi pada cover glass. Kelima, pastikan Lugol dapat melewati celah cover glass. Keenam, lakukan pemeriksaan dengan mikroskop. Jika didapatkan hasil positif pada pemeriksaan Lugol, maka yang akan terlihat di mikroskop seperti gambar berikut. Jadinya di sini menandakan adanya cairan mani atau menandakan adanya kristal kolin piridida. Yang dapat digambarkan itu seperti batang kayu pohon yang berserat. Jadi kalau kita lebih fokus lagi di sini terlihat ada serat-serat tipis di kristal kolin piridida tersebut. langkah pemeriksaan eosin. Pertama, swab sampel pada seluruh penampang kaca preparat dalam satu arah. Kedua, fiksasi bagian bawah kaca preparat dengan menggunakan korek api hingga sampel tampak mengering. Tiga, letakkan kaca preparat di atas cawan. Keempat, teteskan reagen eosin dengan pipet ke seluruh penampang kaca preparat. Kelima, tunggu hingga 5 menit. Keenam, bilas dengan aquades, kemudian keringkan kaca preparat dengan didiamkan atau diangin-anginkan. 7. Lakukan pemeriksaan dengan mikroskop. Kemudian, jika didapatkan hasil positif pada pemeriksaan eosin, maka yang akan terlihat di mikroskop adalah seperti gambar berikut. Jadi di sini akan terlihat sel sperma ataupun
lebih terlihat seperti kecebong atau toge. Di sini terlihat ada ekor dan kepala yang berwarna pink. Selanjutnya, langkah-langkah pemeriksaan lab eosin dan melasid green. Pertama, swab sampel pada seluruh penampang kaca dalam satu arah. Kedua, fiksasi bagian bawah kaca preparat dengan menggunakan korek api hingga sampel tampak mengering. Ketiga, letakkan kaca preparat di atas cawan, kemudian teteskan reagen melasid green dengan pipet ke seluruh penampang dan tunggu hingga 30 menit. Keempat, bilas dengan aquades. Kelima, keringkan kaca preparat dengan didiamkan atau diangin-anginkan ataupun menggunakan korek api. Keenam, teteskan reagen eosin dengan pipet ke seluruh penampang kaca preparat. Ketujuh, tunggu 5 menit. Kedelapan, bilas dengan aquades. Kesembilan, keringkan kaca preparat dengan didiamkan atau diangin-anginkan ataupun menggunakan korek api. Kesepuluh, lakukan pemeriksaan dengan mikroskop. Jika pada pemeriksaan eosin plus melasid green didapatkan hasil positif, maka yang akan terlihat di mikroskop adalah seperti gambar berikut. Jadi di sini akan terlihat sel sperma berbentuk seperti toge ataupun kecebong. Di sini akan terlihat kepala, leher, dan ekor. Sedikit berbeda dengan pemeriksaan eosin tadi, jika menggunakan pemeriksaan eosin plus melasid green ini, maka kepalanya akan berwarna pink, sedangkan ekornya akan berwarna hijau. Melakukan pemeriksaan dan dianalisa oleh tim laborat. Setelah itu laporan dilaporkan dalam bentuk fair dan dikonfirmasi ke dokter penanggung jawab. Setelah disetujui, pemeriksaan tersebut ditulis di buku pemeriksaan laboratorium, kemudian kirim kembali ke pengirim. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.